Pingin gak sih nikah? Bisa hidup bahagia sama orang yang kita cintai dan membangun keluarga kecil yang kita inginkan. Tapi takut tiba-tiba konflik di tengah jalan dan ujung-ujungnya malah berpisah. Tenang, hal ini tidak akan terjadi jika kita mengkomunikasikan terlebih dahulu dan mengikuti program konseling pranikah. Aku tuh tetap pengen kerja nanti ketika kita sudah menikah. Ngapain kamu kerja? Gak usah, gak apa-apa. Aku tuh takut jenuh kalau cuma di rumah terus, gak ada kegiatan. Gak bakal jenuh, tenang aja. Biar aku aja yang kerja. Nanti kamu juga jadi seorang ibu, jadi seorang istri, dan menjaga anak, dan juga kamu menjaga rumah. Jadi gak bakal jenuh. Kamu tuh ya gak pernah dengerin aku sekali aja. Gak gitu, aku tuh gak pengen kamu nanti capek, tambah kecapean, dan juga kamu ngurus anak dan juga mengurus rumah. Meskipun aku juga ikut membantu-bantu kamu, tapi kan aku gak mau kamu capek, tambah kecapean gitu. Males ah kamu gak mau dengerin. Gak gitu maksud aku. Gini dah, besok kita datang ke konseling. Ada temanku di situ. Kata temanku dekat dari rumah kita. Berarti besok ini pergi ke konseling, kan belum menikah. Dan berarti konseling pranikah. Iya betul. Bagaimana? Terserah kamu deh, terserah mau pulang. Hal yang penting disiapkan sebelum menikah adalah pekerjaan. Erat kaitannya dengan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga, kebutuhan pasangan, kebutuhan anak, kebutuhan untuk berlibur dan rekreasi, serta kebutuhan diri sendiri. Dan yang tak kalah pentingnya adalah waktu luang bersama keluarga. Sehingga hal ini perlu disepakati dan dikomunikasikan sebelum menikah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kusmarini. Di sini Mbak Melisa dan Mas Hasbi bisa panggil saya Mbak Rini saja. Berdasarkan data yang saya peroleh, Mbak sama Mas mau melakukan sesi konseling pranikah ya? Iya Mbak, betul. Baik, sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Dalam konseling pranikah itu ada beberapa seksi. Yang pertama adalah sesi personal atau individu, yang mana nanti Mbak Melisa dulu atau Mas Hasbi dulu. Yang kedua adalah sesi bersama atau konseling kelompok. Mbak Melisa sama Mas Hasbi mau yang mana dulu? Sesi individu dulu mbak. Sesi individu dulu ya. Ini siapa yang mau melakukan konsultasi terlebih dahulu? Saya dulu mbak, ada apa? Mbak Melisa dulu. Iya. Mau konsultasi terkait apa Mbak, Mas? Jadi gini Mbak, kami berdua mau konsultasi terkait tuntutan pekerjaan dan waktu luang bersama keluarga nantinya setelah menikah. Berarti Mas Hasbi sama Mbak Melisa udah tahu ya konseling pranikah itu apa? Yang kami tahu sih dari teman kami kemarin itu, pokoknya sebelum menikah dianjurkan untuk mengikuti konseling pranikah. Sekedar itu aja sih Mbak Rini. Iya, jadi sebetulnya bukan hanya dianjurkan ya Mbak ya, tapi juga harus dilalui dan ditempuh oleh seluruh calon pengantin sebelum menikah. Karena dalam pernikahan itu nanti akan lebih mengenal, dalam konseling pranikah akan lebih mengenal satu sama lain, kemudian akan lebih mantap, bisa memutuskan apapun keputusan yang masih keraguan-raguan yang dihadapi oleh calon pengantin. Jadinya akan lebih baik ke belakangnya sebelum menikah maupun sesudah menikah, seperti itu. Gitu ya mbak. Berarti pilihan kami datang ke sini tuh sudah sangat tepat ya. Ya, nah sebelumnya dalam konseling pranikah itu ada yang namanya kode etik dan asas-asas. Ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Jadi kalau Mbak Melisa sama Mas Hasbi masih takut, masih ragu untuk mengungkapkan sesuatu, itu tidak perlu khawatir karena akan aman bersama kami. Seperti itu. Baik Mbak. Ya, dan dalam konseling itu juga ada kontrak konseling. Nah, kita putuskan dalam sesi personal ini 15 menit. Apakah Mbak sama Mas setuju? Setuju Mbak. Baiklah, kalau seperti itu Mas Hasbi bisa meninggalkan ruangan terlebih dahulu untuk menunggu di luar. Baik Mbak.
Jadi gini Mbak, kami kan untuk saat ini sama-sama bekerja. Terus kami juga sempat membicarakan hal ini kemarin, dan ternyata calon suami saya itu tidak menyetujui kalau saya tetap bekerja ketika sudah menikah nanti. Tentu saya tidak setuju, dan saya merasa bahwasanya dia tidak mendengarkan pendapat saya akan hal itu. Jadi Mbak Melisa tidak setuju dengan pendapat calon suami Mbak, dan calon suami Mbak tidak mengizinkan Mbak Melisa untuk bekerja. Iya Mbak, betul. Lalu apa yang menyebabkan calon suami Mbak tidak mengizinkan Mbak Melisa untuk bekerja setelah menikah? Alasannya dia kemarin sih bilangnya agar nantinya saya bisa lebih fokus menjalankan peran saya sebagai istri sekaligus ibu nantinya. Saya memahami apa yang Mbak Melisa rasakan. Mbak Melisa apakah sudah tahu resiko dan konsekuensinya ketika Mbak Melisa memilih untuk bekerja nantinya? Belum kepikiran sih Mbak, pokoknya saya itu setelah menikah nanti tetap ingin berkarir, ingin bekerja. Apalagi kalau melihat sekarang pekerjaan yang saya tekuni ini adalah pekerjaan yang memang saya idam-idamkan dari dulu. Kalau seperti itu, lalu bagaimana upaya Mbak Melisa untuk meluangkan waktu bersama keluarga nantinya? Iya juga ya, di sisi lain saya ingin tetap bekerja, tetapi bagaimanapun nantinya kan keluarga saya juga butuh waktu yang berkualitas bersama saya nantinya. Nah, iya, di sini Mbak Melisa sudah tahu ya. Dan dapat saya simpulkan bahwa Mbak Melisa ingin tetap bekerja, tapi di sisi lain juga ingin meluangkan waktu yang berkualitas bagi keluarga. Apakah betul? Betul Mbak Rini, tapi saya masih bingung gitu loh. Ketika nanti dua-duanya dijalankan, pasti itu bukanlah hal yang mudah, dan pastinya salah satunya harus ada yang dikorbankan. Iya, betul sekali. Di sini Mbak Melisa sudah memahami konsekuensinya ya. Karena memang dalam pernikahan itu, Mbak Melisa tidak hanya bisa menghabiskan waktu untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, calon suami, bahkan anak. Dan dalam pernikahan itu, Mbak Melisa pasti akan memiliki aktivitas lain sebagai calon seorang istri dan calon seorang ibu. Maka dari itu, Mbak Melisa perlu memikirkan lebih lanjut, seperti itu. Gitu ya Mbak Rini. Ya, saya mengerti. Ya, walaupun dalam pekerjaan rumah itu bukan hanya kewajiban seorang istri, melainkan juga calon suami. Iya Mbak Rini. Ya, kenapa Mbak Melisa nggak coba tanya ke calon suami Mbak? Nggak coba bilang kalau Mbak Melisa bisa kerja di rumah aja? Iya juga ya Mbak. Saya kemarin belum sempat ngobrolin itu sih, karena saya keburu kesel sama calon suami saya. Makanya dia tidak mendengarkan saya. Ya udah saya pergi. Iya, semoga Mbak Melisa bisa mengkomunikasikan lagi ya, berdiskusi dulu dengan calon suami Mbak. Semoga dia setuju. Amin. Nanti saya coba obrolkan dengan calon suami saya ya Mbak. Semoga dia setuju. Ya, semoga ya Mbak ya. Nah, dikarenakan waktu sudah menunjukkan 15 menit, apakah ada yang ingin disampaikan lebih lanjut oleh Mbak Melisa? Sudah cukup Mbak Rini. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Melisa. Iya Mbak Rini. Silakan duduk Mas Hasbi. Sudah lama ya menunggu di luar? Tidak Mbak, saya tinggal ke kantin dulu tadi. Oke. Apakah Mas Hasbi sudah siap? Siap Mbak. Baiklah, seperti yang Mas Hasbi sampaikan terkait di awal tuntutan pekerjaan dan waktu luang bersama keluarga, sekarang Mas Hasbi bisa menyampaikan lebih lanjut apa yang menjadi kekhawatiran Mas Hasbi. Silakan Mas. Jadi gini Mbak, calon istri saya itu kekeh Mbak untuk tetap bekerja nantinya ketika kami sudah berkeluarga dan memiliki anak nantinya Mbak. Saya rasa biar saya aja yang bekerja dan menjalankan peran saya sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarga. Jadi Mas Hasbi inginnya calon istri Mas Hasbi di rumah saja, Mas Hasbi yang mencari nafkah, seperti itu ya? Ya Mbak, seperti itu. Sebetulnya benar yang Mas Hasbi sampaikan, tapi apakah Mas Hasbi pernah mendengarkan pendapat dari calon istri Mas yang ingin berkarir? Saya rasa saya cukup mendengarkan Mbak apa yang diungkapkan oleh calon istri saya. Lalu apakah Mas Hasbi pernah memikirkan ketika calon istri Mas Hasbi akan merasa jenuh kalau di rumah saja? Saya pikir tidak akan jenuh sih Mbak, karena nanti kalau kami sudah berumah tangga dan memiliki anak kami akan membutuhkan perhatian khusus dari seorang ibu. Dan saya kan lembur ya Mbak, kerjanya dari pagi sampai malam, jadi waktu kurang untuk keluarga saya nantinya. Dan juga
ketika saya pulang nantinya istri saya akan menyambut saya gitu Mbak. Menurut Mas Hasbi seperti itu ya. Iya. Lalu dengan tuntutan pekerjaan yang begitu padat, bagaimana nantinya Mas Hasbi bisa meluangkan waktu bersama keluarga? Saya pikirkan kembali Mbak, perihal itu. Mungkin waktu weekend ataupun schedule saya kerja saya yang nantinya free, dari situ mungkin waktu saya itu lebih untuk keluarga saya nantinya. Ya, selain itu, apakah Mas Hasbi tahu kalau misalnya mendidik anak, mengajar anak, merawat anak, dan pekerjaan rumah itu bukan hanya kewajiban seorang istri, melainkan juga calon suami? Iya Mbak, saya sudah memikirkan hal itu dan juga saya memahami karena tidak semua pekerjaan rumah itu untuk istri oleh istri, tapi saya juga berkontribusi atau berperan juga untuk pekerjaan rumah, entah menyapu, ngepel di sela-sela weekend saya. Jadi kami berbagi tugas gitu Mbak, sembari istri saya mengurus anak saya nantinya gitu. Baik, berarti Mas Hasbi sudah tahu ya tentang peranan masing-masing. Lalu kenapa Mas Hasbi tidak tanya? Atau misalnya calon istri Mas Hasbi ingin bekerja di rumah saja misalnya? Work from home ya Mbak? Iya. Mungkin tidak tersampaikan atau tidak Belum disampaikan ya? terdiskusikan kemarin karena ya calon istri saya keburu marah itu Mbak kemarin. Oh iya. Ya, namanya juga perempuan, Mas Hasbi harus bisa mendengarkan ya. Karena pendapat perempuan itu juga kita kan tidak tahu ya hati keinginan calon istri Mas Hasbi itu seperti apa. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya tentang ya mungkin bisa bekerja di rumah saja. Iya Mbak, saya bakal diskusikan lebih lanjut bersama calon istri saya nantinya. Ya, dikarenakan waktu sudah menunjukkan 15 menit, apakah ada yang ingin disampaikan lebih lanjut oleh Mas Hasbi? Saya rasa sudah cukup ya Mbak. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai sini saja ya sesi personal ini. Iya Mbak Rini, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Konseling dengan pendekatan CBT, Cognitive Behavior Therapy, memiliki tujuan utama, yakni membuat perubahan untuk menyelesaikan masalah, berfokus pada pemahaman dan modifikasi pola pikir, serta perilaku yang mengganggu dengan menggunakan pengetahuan dan pengajaran. Dalam konteks bimbingan konseling pranikah, pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk membantu keberhasilan pernikahan calon pengantin. Alhamdulillah sesi konseling Mas Hasbi dan Mbak Melisa yang secara personal sudah terlaksana ya. Gimana nih perasaannya? Kalau saya sih alhamdulillah banget ya Mbak, kayak ngerasa lega aja gitu. Alhamdulillah. Pak Mas Hasbi? Kalau saya alhamdulillah ya Mbak Rini, tetapi masih ada beberapa hal yang akan kami diskusikan lagi nantinya. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk didiskusikan oleh Mbak Melisa dan Mas Hasbi ya, sebagai bahan evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Iya Mbak Rini, siap. Ya, jadi ini ada pekerjaan rumah untuk Mas Hasbi dan Mbak Melisa, yaitu membuat daftar pro kontra. Seperti ini daftarnya. Ini berisikan manfaat dan konsekuensi atas pilihan yang Mbak dan Mas pilih, tentang tetap bekerja atau kerja di rumah atau work from home. Dan yang pro ini adalah bagian dari Mbak Melisa untuk diisikan ke dalam bagan, dan yang kontra adalah milik Mas Hasbi. Seperti itu. Iya Mbak Rini. Ya, kami mengerti Mbak Rini. Ya, nantinya dari pilihan pro dan kontra ini Mas Hasbi dan Mbak Melisa bernilai ya, kemudian dijumlahkan. Fungsinya adalah untuk mengetahui yang mana yang paling tepat untuk kalian pilih. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Bisa Bisa Mbak Mbak Rini. Rini. Baik, ini bisa dibawa pulang ya. Oke. Ya, Terima kasih ya Mbak Rini. Akan Ya. kami kerjakan nanti. nantinya. ya, untuk pertemuan selanjutnya di sesi yang kedua yaitu sesi bersama, bisa kita sepakati di hari yang sama, di waktu yang sama di minggu depan. Apakah Mbak dan Mas setuju? Setuju Setuju. Mbak Rini.
Baik, sekian dari saya ya. Semoga itu bermanfaat dan bisa membawakan hasil yang terbaik untuk Mbak dan Mas. Iya Mbak Rini. Amin. Terima kasih ya Mbak Rini. Ya, hati-hati di jalan. Mari saya Ya. antar. Ya. Permisi Mbak Rini. Oh iya. Gimana kabarnya Mbak Melisa dan Mas Hasbi? Alhamdulillah baik Mbak Rini. Kalau Mbak Rini sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Ya, silakan diminum dulu karena Iya. cuacanya di luar panas sekali ya. Iya, Mbak Rini, makasih. terima kasih. Iya. Di pertemuan sebelumnya kita kan akan mereview kembali ya. Kita kan sudah melakukan sesi konseling pranikah yang secara personal. Dan sekarang kita akan melakukan sesi yang berdua atau kelompok. Dan saya sudah memberikan tugas rumah. Apakah ada kesulitan selama membuatnya? Alhamdulillah sudah kami selesaikan Mbak Rini. Cuman Ada kendala sih Mbak, saya tidak setuju ketika nantinya kalau sudah berkeluarga ya calon istri saya itu tetap bekerja walaupun itu WFH. Oh, iya. Apa alasannya Mas Hasbi tidak menyetujui Mbak Melisa untuk WFH? Sesuai dengan statement saya yang awal bahwasanya biar saya aja sebagai calon suami yang berperan untuk menafkahi keluarga nantinya, dan itu juga pekerjaan kan memiliki konsekuensi yang ya nantinya bisa apa ya nantinya bisa Ditanggung ya? berpengaruh sama keluarganya nantinya. Iya. Bagaimana Mbak Melisa atas pernyataan dari Mas Hasbi tadi? kalau menurut saya sih calon suami saya terlalu berlebihan ya Mbak ya. Karena kan gimana pun saya itu tetap ingin kerja di rumah itu biar saya itu tidak jenuh nantinya. Toh juga dengan membuka usaha sendiri atau dengan membuka toko kan tidak memberatkan saya. Ya saya tahu kalau misalkan calon suami saya itu khawatir. Tapi ya saya pastikan nantinya bisa membagilah waktu dengan kalau misalkan membuka toko di rumah. Jadi Mbak Melisa tidak merasa keberatan ya? Iya Mbak. Iya, lalu menurut Mbak Melisa apa kelebihan dan kekurangan dari WFH sendiri? Kalau menurut saya untuk kelebihannya itu banyak sih Mbak. Karena kan kalau misalkan WFH itu dengan membuka toko sendiri waktunya lebih fleksibel, kemudian bisa atur sendiri bukanya kapan dan tutupnya kapan. Meskipun ada kegiatan lain di luar kan ya bisa saja menutup tokonya itu terlebih dahulu gitu. Kalau untuk kekurangannya ya mungkin karena bisa jadi banyak kegiatan di luar, Iya. ya pelanggan mungkin bisa cari toko-toko lain gitu sih. Iya, saya paham. Lalu bagaimana Mbak Melisa membagi antara pekerjaan dan pekerjaan rumah? Oh, kalau itu sudah saya pikirkan sih Mbak Rini, karena kan nantinya ketika sudah mau membuka toko, sebelum itu akan kami pastikan untuk pekerjaan rumah itu sudah selesai. Jadi ketika nanti saya sudah selesai masak, kemudian calon suami saya sudah bersih-bersih rumah dan sebagainya, kita sudah siap, calon suami saya kerja dan saya membuka toko itu sudah selesai gitu Mbak pekerjaannya ada di rumah. Begitupun nanti kalau misalkan sudah punya anak, ya pastinya sudah dituntaskan terlebih dahulu, entah itu mengantar anak dan sebagainya. Sudah jelas sekali ya. Bagaimana menurut Mas Hasbi? Dipikir-pikir iya juga ya Mbak, karena pun kami sudah mendiskusikannya, dan biarlah nanti pekerjaan yang berat-berat biar saya handle, biar calon istri saya nanti yang memasak. Ya, lalu dengan hal itu bagaimana caranya Mas Hasbi dan Mbak Melisa untuk meluangkan waktu bersama keluarga? Iya juga ya Mbak, kami belum terfokus pada itu sih. Yang penting pembagian pekerjaan rumah dan membuka toko itu udah seimbang gitu. Kalau untuk meluangkan waktu belum kepikiran sih. Ya, nah dari sini yang saya pahami adalah Mbak Melisa dan Mas Hasbi sudah cukup sepaham untuk pekerjaan. Namun terkait waktu luang masih belum ya? Iya Mbak Rini betul, kami masih bingung. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Memang dalam pekerjaan itu penting, tapi tidak kalah pentingnya lagi untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Jangan sampai Mbak Melisa dan Mas Hasbi itu sangat terfokus pada pekerjaan namun melupakan keluarga. Nah,
Di sini ada 2 poin penting yang perlu saya sampaikan dan nantinya harus dibuat oleh Mbak Melisa dan Mas Hasbi ya. Yang pertama adalah perlu untuk membuat time management yang tepat, yaitu atur prioritas dan buat daftar kegiatan untuk keluarga atau schedule itu. Nah, yang kedua adalah beri batasan antara work time, waktunya kerja, oke kerja, kemudian segera diselesaikan, kemudian ada waktu untuk social time, untuk keluarganya, untuk ya istrinya, untuk anak gitu, serta me time atau untuk diri sendiri juga, karena itu penting. Jadi tidak hanya quality time untuk keluarga saja, tapi juga untuk diri sendiri juga. Jadi kalau misalnya antara work time, social time, dan me time itu sudah seimbang, maka pekerjaan juga akan menjadi balance gitu. Apakah bisa dipahami? Iya Bisa, Mbak, Mbak bisa Rini. dipahami, akan kami buat. Ya, untuk prosedur pembuatannya sendiri hampir sama dengan pro dan kontra, hanya saja ini adalah jadwal kegiatannya. Antara waktu dengan keluarga, dari liburan, dari kegiatan dengan anak-anak, nantinya ketika menikah, itu juga sudah harus dipikirkan. Kemudian waktu pekerjaan kan tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Mbak Melisa ya, itu sudah menurut saya sudah perlu diulas kembali, tinggal dituliskan saja di dalam schedule-nya. Seperti itu. Siap Mbak Rini. Gimana kabarnya Mbak? Mas, senang bisa bertemu kembali ya. Alhamdulillah baik Mbak Rini. Alhamdulillah. Wah, sepertinya udah kompak, wajahnya sumringah. Ini kenapa ini? Iya, alhamdulillah ya Mbak Rini, kami sudah mendiskusikannya, kami sudah bersepakat satu sama lain. Yang awalnya saya ragu, tapi mungkin karena kita saling support ya, kita saling mendukung satu sama lain, akhirnya kesepakatan tersebut terwujud. Ya, alhamdulillah sekali ya Mas ya. Artinya sudah ada kesepakatan, sudah ada komitmen antara Mas Hasbi dan Mbak Melisa. Betul. Ya, artinya itu schedule-nya sudah jadi ya? Alhamdulillah sudah Mbak Rini ini. Kebetulan kami buat dalam bentuk buku ya, biar mempermudah kami nantinya ketika ada perubahan atau apa, menyesuaikan nanti ketika sudah menikah. Ya, benar sekali. Ini sudah tepat ya Mbak ya. Artinya Mas Hasbi dan Mbak Melisa sudah tahu kebelakangannya akan seperti apa dan sudah mengerti betul setelah menikah maupun sebelum menikah persiapannya juga harus matang. Iya Mbak Rini. Ya, memang dalam keluarga itu bukan seberapa banyak waktu yang dihabiskan atau diberikan oleh Mbak Melisa dan Mas Hasbi, tapi seberapa penuh dan berkualitas kehadiran Mas Hasbi dan Mbak Melisa dalam waktu yang singkat seperti itu. Iya Mbak Iya Mbak Rini. Rini, kami mengerti. Ya, dan semoga dengan adanya schedule ini antara waktu kerja, waktu untuk bersama dengan keluarga, dan juga untuk kualitas diri sendiri itu bisa semakin lebih baik ya Mbak ya. Iya, Mbak Rini. Amin. Semoga saja ya Mbak Rini. Ya, baik dalam beberapa hal, Mas Hasbi dan Mbak Melisa telah mengambil langkah-langkah yang ternyata membantu dalam pembuatan pengambilan keputusan dan pembuatan schedule. Dan saya yakin kebelakangnya ini Mbak Melisa dan Mas Hasbi bisa berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dengan time management yang baik antara work life, social time, dan me time yang baik, maka akan menciptakan work life balance yang baik dan komunikasi yang sehat. Maka Anda akan menikmati rumah tangga yang bahagia.